Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Hati. Jadi channel ini dibuat buat seru-seruanku aja sih, buat review buku dan berbagai macam yang buat aku seneng aja. Ini video pertama, alhamdulillah. Video pertama kalinya aku buat video dan video sendiri. Ini yang rekam aku sendiri pakai handphone. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 19 November 2020. Sejarah kan? Lucu. Oke guys, jadi kali ini aku mau membahas tentang buku yang namanya Enrich Fromm. Yang nulis Enrich Fromm, judulnya The Art of Loving, memaknai hakikat cinta. Wah, seru. Tapi aku memahaminya dari apa yang aku baca aja sih. Jadi ini hanya beberapa yang ada di pikiranku dan apa yang aku tangkap dari buku ini. Mungkin sekali dua kali membaca dapat beberapa hal, tapi mungkin ketika udah membaca berkali-kali nanti dapat knowledge yang berbeda lagi. Tapi sekarang knowledge yang tak dapetin kira-kira gini, mind mappingnya The Art of Loving, memaknai cinta, teori cinta, cinta dan kehancuran masyarakat. Ini kayaknya aku nggak bakal bahas karena nggak seru kayaknya. Terus praktek cinta dan lain sebagainya. Ini mungkin sebahas dikit aja. Terus ada beberapa hal bagian cinta. Terus ada gelas nih. Kamu lihat ini ada gelas tak? Oh ya, kelihatan ada gelas sama mangkok. Tempat air, jadi seru dan sebagainya. Oke. Berikutnya yuk tak mulai aja langsung. Gimana The Art of Loving, bagaimana memaknai cinta. Satu, teman-teman, jadi aku pengen sharing sesuatu, yaitu cinta itu apa, makna cinta itu seperti apa. Jadi maknain cinta itu orang banyak bisa mengartikan apapun dalam hidupnya. Apa itu cinta dan bagaimana menjalani cinta, bagaimana dia menemukan cintanya, itu orang bebas. Tapi kalau di buku ini kita bisa kayak seru-seruan. Makna cinta itu sebenarnya apa sih? Makna cinta itu sebenarnya bukan pasif, tapi makna cinta itu aktif. Aktif itu jadi katanya adjektif, bukan noun, bukan benda. Jadi bergerak. Setelah aku membaca buku ini, aku jadi sadar. Jadi kayak kita tuh bukan falling in love, tapi standing in love, atau berdiri dalam cinta, bukan kita jatuh dalam cinta. Karena cinta itu bukan sesuatu yang membuat kita tergelincir, tapi cinta itu harus kita maknai sebagai sesuatu yang bisa membuat diri kita tuh berdiri atau tegak atau kuat gitu. Sehingga makna cinta yang kita dapetin beneran dapat makna cinta. Kalau alhamdulillah saya seorang muslim, insya Allah. Jadi kayak cinta itu bisa membawa apapun dan buat perubahan banyak hal. Pertama mungkin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan banyak lagi, cinta kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu membuatkan dampak. Karena dari dasar kecintaan itu membuat gerakan atau ada dampaknya. Ketika kita mencintai sesuatu, itu pasti ketika dibenturin dengan sesuatu yang kita cintain, itu akan menimbulkan dampak. Mungkin ketika pasangan yang udah suami istri, dampaknya apa? Saling mencintai, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Dan cinta, ketika kita masuk ke teori cinta itu hal yang harus kita maknain secara dewasa. Ketika kita ingin mendapatkan cinta yang seutuhnya, kita harus memaknai dengan secara dewasa. Banyak orang memaknai cinta itu hanya sebatas aku pengennya gini toh, aku inginnya kayak gini, bukan aku memberi apa. Jadi sebenarnya kalau kita bisa narik teori cinta itu apa? Teori cinta itu sebenarnya simple. Kita tuh memberi, bukan meminta. Jadi kalau dewasanya itu, kenapa aku butuh kamu? Karena kamu mencintaiku. Itu jadi pasrah. Itu kanak-kanakan banget gak sih? Jadi kayak malah kita jadi kayak orang yang gak ngontrol itunya, tapi kita menjadi orang yang dikontrol. Tapi kalau kita memberikan cinta, jadi kalau kita bisa edit dikit, bukan kita aku butuh kamu karena kamu mencintaiku, tapi
aku mencintaimu, jadi aku membutuhkanmu. Jadi dibalik kata-katanya, arahnya bukan minta tapi ngasih. Dan ketika ngasih itu berarti kitanya sudah. Ketika kita sudah berarti bisa memberikan. Ketika sudah memberikan berarti ada isinya. Jadi ketika kita saling, kalau kata putranya Cak Nun, Mas Abrang itu, ketika kita ketemu itu ketika kita saling, aku udah bahagia dan kamu udah bahagia, ketika kita bertemu saling memberikan bahagia. Nah, kira-kira gambaran kecilnya seperti itu. Jadi ketika kita udah punya, kita akan saling memberikan cinta dan tidak ada harapan apapun. Jadi low expectation. Jadi nggak ada yang namanya kita meminta dicintain, kita menunggu dicintain, tapi kita gerak untuk mencintai. Nah, itu yang menurutku menjadi sebuah nilai yang seru ketika kita paham tentang ilmu ini. Jadi ini lumayan seru bukunya ketika kita paham untuk memahaminya. Dan memahami itu nggak usah terburu-buru, kita baca aja dulu, masukin dulu aja, nanti lama-lama kayak bakal nemu caranya buat memahaminya. Dan mungkin nggak sekarang kita memerlukan ilmu ini, tapi bisa jadi besok kita akan membutuhkan ilmu ini. So it's about love. And jadi tak ulangin, jadi cinta itu bukan yang kita falling, tapi kita standing in. Jadi kita berdiri di atas cinta, atau kita bergerak atau berjuang di atas cinta. Jadi bukan kayak jadi orang lemah. Ketika kita falling itu berarti kita jatuh, dan ketika jatuh itu kita merasa di posisi terlemah. Tapi ketika kita cinta itu cinta itu menggerakkan jadi energi baru buat kita bergerak. Tapi cintanya yang benar, karena ketika kita niatnya benar, baik, dan prosesnya baik, pasti jadinya lebih baik. Tapi ketika niatnya buruk, prosesnya baik, pasti jadi buruk. Ketika prosesnya baik, niatnya baik, tapi prosesnya buruk, jadinya buruk juga. Jadi harus imbang semuanya, dari niatnya, dari prosesnya, hingga menujunya kemana harus baik semua. Jadi cinta itu perlu diatur, bukan diatur sih, perlu difahami, dimaknai. Nah, itulah kenapa kita perlu memaknai cinta. Yang berikutnya, cinta itu memberi. Memberi itu ibarat kita menggunakan gelas. Orang yang kita cintai itu memiliki gelas setengah isi. Setengah isi itu berarti dia udah memiliki cinta. Cinta itu ada objek cinta. Objek cinta itu yang tadi kita kayak ada cinta kepada ibu, cinta kepada sesama, cinta kepada erotis. Erotis tuh taulah erotis. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Allah yang paling tinggi kan. Cinta kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dia udah memiliki cinta itu. Dan ketika kita pengen memberikan cinta, berarti kita harus paham seberapa dia sudah menampung cinta itu, sehingga kita menambah cintanya, bukan malah merusak cinta yang sudah mereka bangun gitu. Jadi kayak yes, about love is art. Kalau menurut sini, kenapa art? Karena art itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel tuh bisa dari sudut manapun, dan orang bisa punya persepsi manapun tentang cinta. Karena art itu juga orang bisa melihat keindahan sebuah art itu dari sisi yang lain. Mungkin menurut sisi kita kurang, tapi menurut orang lain, oh ini memiliki nilai yang cukup tinggi gitu. Jadi cinta itu seperti itu. Orang bisa memaknai apapun, tapi yang pasti cinta itu memberi. Cinta itu ketika kita dewasa ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, berarti kita harus dewasa. Cinta itu memberi, bukan meminta. Karena cinta itu kita tuh bukan pengemis cinta, tapi kita adalah seorang yang berdiri di atas cinta untuk menjadi sebuah gerakan yang lebih baik lagi. Jadi gitu. Jadi cinta itu ada beberapa bagian kalau dari buku ini. Jadi lucu. Jadi cinta itu terdiri dari satu, perhatian. Kenapa perhatian? Karena ketika cinta, perhatian itu berarti berhubungan dengan komunikasi. Ketika komunikasi itu berarti ada hubungan, ada koneksi. Ketika ada koneksi pasti ada perhatian. Ketika ada perhatian, nah itulah bagian dari cinta. Dan itu bisa panjang banget nanti kalau tak sebutin. Ini aku mau buat video yang versi singkat tentang cinta. Jadi aku
mungkin untuk video awal ini nggak panjang-panjang. Jadi perhatian, nanti ada tanggung jawab. Jadi ketika kita berikutnya adalah tanggung jawab ya. Jadi bagian diri kita itu bakal merasa bertanggung jawab, atau ketika itu benar-benar cinta, kita akan memegang sebuah tanggung jawab atau responsibility buat aku udah mencintai ini gitu. Dan harus dipegang benar-benar gitu. Ketika itu kita sudah komitmen dengan cinta gitu. Berikutnya ada namanya itu rasa hormat. Rasa hormat tuh respect. Respect itu berasal dari kata respire, yaitu melihat. Jadi respect itu diawali dengan melihat. Ketika kita melihat dan mulai terkagum, itu rasa hormat itu muncul, dan itulah salah satu bagian dari cinta. Jadi jangan dilawan dan ikuti kata hati dengan knowledge yang benar. Karena di bagian terakhir adalah pengetahuan. Cinta itu perlu pengetahuan. Karena apa? Karena ketika cinta nggak dibarengi dengan pengetahuan, itu akan menjadi cinta buta. Dan ketika jadi cinta buta, kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi teman-teman, itu The Art of Loving dari Erich Fromm. Jadi cinta. Jadi mari kita membuat cinta yang lebih indah. Kita adalah manusia yang hidup di dunia dan bukan membutuhkan cinta, saling memberikan cinta, sehingga di dunia itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Jadi mari kita membagi cinta. Salam cinta.